Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Al-Hikmah dimanapun, insyaallah kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Hikmah, pada tingkat 1 dan pada umumnya ada namanya proteksi badan. Proteksi badan ini tujuannya untuk menghindarkan kita dari serangan yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Sifatnya berlaku 24 jam. Tapi perlindungan ini hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu hanyalah sebuah alat, sedangkan hasilnya wa ufawidu amri ilallah, segala urusan kembalikan kepada Allah. Pada Al-Hikmah tingkat 2 ada proteksi baju, bersumber dari kekuatan Abdul Jabbar. Proteksi baju ini selama baju atau kancing tidak dibuka, insya Allah walaupun 1 bulan ataupun 1 tahun kancingnya tidak terbuka, tidak dibuka dengan sengaja, insya Allah kekuatannya akan tetap ada. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah kita tahan dengan aroma yang ada pada saat baju itu 1 bulan tidak diganti, apalagi 1 tahun. Ikhwan, proteksi sangat penting karena kita tidak pernah tahu kapan bala, musibah, cobaan itu datang kepada kita. Jadi di Al-Hikmah memang diajarkan untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui, karena sifat manusia ada keterbatasan, tidak semua hal-hal itu kita tahu. Semua itu adalah kuasa Allah dan rahasia Allah. Seperti yang tadi saya bilang, telah saya sampaikan bahwa Al-Hikmah adalah alat, ilmu adalah alat. Alat bagaimana cara kita meminta, berdoa kepada Allah sesuai dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah niscaya aku kabulkan. Maka berharap dari firman Allah ini kita melakukan proteksi setiap 24 jam. Boleh sebelum 24 jam diulangi lagi supaya kuncian badan ataupun kuncian baju itu tidak ada celah, tidak ada bolong. Jadi boleh dilakukan, dianjurkan oleh para guru kita. Proteksi itu setelah kita wiridan malam, ba'da isya, lakukan kuncian badan untuk proteksi 24 jam. Boleh diulang lagi pada saat sholat subuh, setelah sholat subuh, dengan harapan kuncian badan kita itu tidak ada celah atau tidak ada bolong yang mengakibatkan kalaupun terjadi sesuatu menyebabkan celaka yang berlebihan. Ada pertanyaan, apakah setelah kita kunci badan ataupun kunci baju, kita tidak bisa dicelakai atau hal-hal yang zolim tidak bisa mengenai tubuh kita? Itu tergantung bagaimana keridhaan Allah kepada kita. Karena ada banyak kejadian kena bacok, tapi alhamdulillah dengan keridhaan Allah tidak terjadi hal-hal yang berbahaya bagi tubuh kita. Pernah ada ikhwan kita, sekarang alhamdulillah sudah menjadi perawat, dia lewat di tengah hutan, ternyata di sebelah kiri kanan hutan itu ada begal yang bersembunyi.
begal ini tidak ada tanda dan tidak ada semacam muncul dulu terus mengancam, tidak. Tapi begal ini langsung menembak dengan, kalau bahasa orang Sumatera itu kecepek, dengan senjata rakitan yang kalau ditembakkan satu kali bunyi, satu kali tembakan, tapi yang keluar bisa 9 peluru yang mengakibatkan, kalau terkena itu akan mengakibatkan kematian bagi korbannya. Alhamdulillah pada saat itu ikhwan kita tidak terluka, bahkan jaket bajunya pun tidak bolong. Itu keridhaan Allah, berkah dari Allah, berkah keselamatan. Tapi ada juga kejadian ikhwan kita yang masih muda, mungkin karena masih ada emosi, masih ada temperamen, masih ada jiwa pamer, dia berkelahi, berantem, di mental nggak bisa, tetap terkena walaupun tidak apa-apa dan tidak menyebabkan luka. Nah, karena sudah capek, akhirnya karena dikepung orang banyak, dia merunduk seperti ruku. Ternyata musuhnya mengambil kayu, kalau bahasa kayu semacam kayu buah, kayu sento gitu, dipukul ke batang leher ikhwan kita. Logikanya batang leher yang sekecil ini dipukul dengan kayu sento 57, itu logikanya leher akan patah dan menyebabkan kematian. Tapi lagi-lagi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan kita ini luka pun tidak, batang lehernya pun selamat, tidak mengalami cedera, patah atau apa. Nah, maka ikhwan, proteksi itu sangat penting, tapi hasilnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fawidu amrillah. Allah pada saat itu ikhwan kita bertanya, "Ya guru, kenapa saya mementalkan orang tidak bisa, tapi ketika saya dipukul, saya tidak mengalami cedera yang berarti, luka tidak, patah tulang pun tidak, tulang leher patah pun tidak?" Saya jawab, Allah ingin mematahkan jiwa pamermu, Allah ingin mematahkan kesombonganmu, agar kamu belajar untuk lebih sabar, agar kamu belajar untuk lebih memahami bahwa di dunia ini ilmu hanyalah alat. Ilmu hanyalah alat. Itu yang saya katakan. Bukan untuk membela diri, tapi saya mengatakan pasti kamu pada saat itu merasa sombong, merasa punya ilmu, mau pamer mentalin orang, apalagi di tempat umum kamu mau pamer jadi jagoan yang tidak ada lawannya, orang mukul bisa mental. Tapi ternyata Allah tidak menjadikan seperti itu. Allah menjadikan dalam bentuk yang lain, memberikan pelajaran, tapi menyelamatkan kamu, tapi terkandung hikmah di dalamnya. Membuat kamu seolah-olah gagal, tapi Allah menyimpan hikmah kalau kamu pintar untuk mengambil hikmah itu. Semoga bermanfaat. Ini sekedar cerita untuk memotivasi kita lebih baik dalam belajar ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.